Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Segala puji-pujian hanya bagi Allah semata. Tuhan yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya sebuah kitab suci, yakni Al-Quran. Dan Dia tidak menjadikan bagi kitab suci yang Ia turunkan sesuatu yang bengkok. Sebaliknya, seluruh maklumat dan kandungan yang ada di dalamnya qayyimah, lurus, tegak lurus, benar, tidak ada yang batil, meyakinkan, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Adil, jauh dan bebas daripada kezaliman. Kitab suci yang seperti itu sifatnya diturunkan dengan tujuan liyundira ba'san syadidan min ladun, agar dia, Nabi yang menerimanya, menjadikannya sebagai peringatan, memberikan ingatan yang keras akan adanya balasan siksa yang sangat dahsyat, yakni bagi mereka yang menolaknya. Dan pada masa yang sama, Al-Quran yang seperti itu sifatnya, agar Nabi memberikan kabar gembira dengannya akan kenikmatan abadi
kekal selama-lamanya di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka yang beramal saleh, bahwasanya berhak bagi mereka balasan ganjaran yang baik. Mudah-mudahan Al-Quran yang secara umum dalam ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Kahfi, permulaan surah Al-Kahfi, kita jadikan peringatan. Quran memberikan ancaman yang keras bagi kita jika kita menolaknya, meragui akan kebenarannya, bertindak berlawanan dengan isinya. Tetapi Quran juga merupakan kabar gembira, menjanjikan kepada kita kabar gembira, masa depan yang sangat menggembirakan dan membahagiakan jika kita beriman dengannya, bertindak sesuai dengan arahannya, muwafaqah dengannya. Jadi mari kita lihat Al-Quran bagi kita secara khususnya, ia sebagai indar sekaligus sebagai tabsyir. Quran sebagai indar agar dalam diri kita tertanam rasa takut dan gerun menderhakai Allah. Agar dalam hati kita ada rasa takut melanggar larangannya. Quran sebagai tafsir bagi kita agar kita dapat menyematkan dalam hati kita rasa bahagia, senang, tentram dan tenang, mentaati, menjalankan suruhannya. Bermakna Al-Quran sesuai dengan ayat dibacakan tadi, mahukan kita sebagai pemeluk agama Islam mempunyai dua sifat dalam hati kita untuk kita memandu dalam kehidupan kita. Satu, sifat khauf. Kedua, sifat roja. Ingat akan membaca akan ancaman-ancaman Al-Quran, timbul rasa takut. Ingat dan membaca ayat Al-Quran yang berisikan tafsir, kabar gembira, timbul roja. Khauf, roja. Roja, khauf. Dua sifat yang saling melengkapi antara satu dan yang lain, yang setiap orang mukmin wajib, hukumnya wajib memilikinya. Setiap orang mukmin hendaklah memandu perjalanan hidupnya dengan dua sifat ini. Roja, khauf, khauf, roja. Tidak boleh hanya khauf sahaja, yang mungkin akan menimbulkan putus asa dan kecewa, stres barangkali. Dan tidak boleh hanya padukan roja saja, yang hanya terlebih
Confident, overconfident. Begitu yakin pasti bahagia walaupun usaha tidak ada. Begitu yakin pasti masuk surga walaupun amal tak seberapa. Itu karena rojaknya terlalu tinggi. Atau bila khaufnya terlalu tinggi, dia akan putus asa, terlalu takut pada Al-Quran dan tak ada harapan masuk surga. Akhirnya membuka pintu bagi setan. Setan bisikan, wahai manusia anak Adam, buat apalah kamu ibadah begitu rajin? Kenapalah kamu begitu patuh pada perintah agama? Kenapa kamu begitu kuat menahan hawa nafsu kamu? Sebab seberapa banyak ibadahmu sekalipun, sebaik manapun amalan kamu, kamu belum tentu masuk surga. Setan bisikan tu. Sia-sia, belum tentu kamu masuk surga. Kalau kamu jadi orang baik pun. Coba kalau setan berjaya membisikkan seperti itu. Sehingga kita menerima 100%. Hilang harapan kita untuk masuk surga. Akhirnya kita pun, iya ya. Buat apa kita jadi orang baik? Yang masuk surga pun belum tentu. Hilang rojak. Begitu hilang rojak, ya orang putus asa lagi. Menjadi baik. Orang terlalu takut pun juga putus asa juga. Karena tak ada harapan. Maka hidup yang baik, sesuai dengan kehendak Al-Quran, hidup yang dipandu oleh rasa takut dan rojak. Membaca inzar yang ada dalam Al-Quran, timbul rasa takut. Membaca tafsir dalam Al-Quran, timbul rasa rojak. Ya mas sekalian, sebetulnya secara umum, ya, sesederhana itu panduan Al-Quran. Saya katakan, sebetulnya secara umum, sesederhana itu panduan yang Quran berikan untuk kita menjalani kehidupan. Tanamkan rasa takut dan rojak. Rojak, khauf, rojak, khauf. Kepada apa kita mesti takut? Kepada indar Al-Quran. Kepada apa kita mesti punya rojak? Kepada tafsir Al-Quran. Hanya dua sahaja. Secara umumnya, uraian dan penjelasannya tentu lebih panjang lebar. Sebab itu saya kata tadi, sesederhana itu formula yang diberikan oleh Al-Quran untuk kita menjalani kehidupan yang diridhai oleh Allah, dunia dan akhirat. Sehingga hakikatnya, kenapa begitu sesederhana? Ya, karena agama ini mudah difahami, mudah diamalkan, mudah dipertahankan jika ada orang hendak menafikannya, dan lain sebagainya. Tidak berbelit-belit. Agama mudah, tapi jangan disusah-susahkan. Walaupun juga kita tidak boleh memudah-mudahkan. Ya mudah, jangan disusah-susahkan, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Ingat, Nabi memberi amaran itu. Agama mudah. Tidak susah. Siapa yang coba menyusah-nyusahkan agama pasti kalah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, lagi sekali kita akan kita berjumpa bagi meneruskan siri tadabbur kita Suratul Hud. Suratul Hud. Di dalam pada siri yang lepas, coba buka Qur'annya surah Hud. Kita telah pelajari ayat terakhir, yakni ayat yang ke-59. Betul ya?
ayat 59. Saya sampaikan kesimpulan umum daripada ayat 59. Ada beberapa kesimpulan pengajaran yang boleh kita ambil daripada ini. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Itulah Ad. Mereka telah membangkang menentang kufur. Jahada sebagai kafar dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan mereka telah menderhakai akan rasul-rasulnya. Dan mereka telah mengikuti urusan, perintah, arahan tiap-tiap penguasa Jabbar dan Anid. Jabbar dan Anid. Ya mas sekalian, yang pertama, saya ingat sekali, Allah mulakan ayat ini dengan kalimah tilka. Isim isyarah lil ba'id. Digunakan isim isyarah lil ba'id itu jauh. Setengah ahli tafsir, yakni ini merupakan tahqiran lahum wa tahwinan min sya'nihim. Digunakan kalimah tilka itu. Ini adalah memberikan isyarat hinaan buat mereka. Sehingga Allah menunjukkan, memberitahu pada kita, menunjukkan mereka pun tuh jauh. Karena hinanya mereka dalam pandangan Allah. Karena hinanya mereka dalam pandangan Allah. Sehingga Allah kata, itu. Walaupun kadang-kadang isim isyarah lil baik juga menunjukkan memang jauh, tapi bukan ketinggian darjah pun ada. Contoh, ulaika humul muflihun. Ulaika, orang-orang itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itu, orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Dan orang-orang itu, mereka lah orang yang berjaya. Kenapa orang-orang itu? Allah tak kata orang-orang ini. Haulai, kata. Itu dalam surah Al-Baqarah itulah, nama ayat pertama. Nah ini, ulaika, isim isyarah jauh juga, menunjukkan ketinggian makom mereka. Karena orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, beriman pada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan semua hartanya, iman kepada kitab yang Allah telah turunkan sama daripada Rasul dahulu atau kepada Rasulullah SAW, yakin akan terjadinya hari kiamat. Orang-orang ini berada di atas petunjuk Allah. Kerana orang-orang ini berada di atas petunjuk Allah, ulaika ala hudam min rabbihim, Allah kata, ulaika tuh. Maknanya tinggi makom dan darjahnya. Bagi menunjukkan ketinggian makom mereka, Allah kata, orang-orang itu. Isim isyarah lil ba'id. Ini juga nak menunjukkan betapa hinanya mereka, betapa jauhnya kedudukan mereka dari Allah. Maka Allah sebut Tuhan. Itu salah satu kaidah isim isyarah lil ba'id dalam penggunaannya di dalam Al-Quran. Satu di antaranya, saya katakan semua itu satu di antaranya. Kemudian, kenapa kaum ini begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Ada 3 yang Allah sebut di dalam ayat ini. Ya. Ada 3 yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. 3 asbab yang menyebabkan mereka sangat hina, jatuh makamnya dalam pandangan Allah. Yang pertama, sifat mereka yang pertama, jahadu bi ayati rabbihim. Masya Allah. Jahadu bi ayati rabbihim. Mereka itu juhud. Jahada itu sama dengan kafara, jahada sama dengan angkara. Atau lebihnya al-jahdu, yakni al-inkaru syadid lil haqqil wadih. Makna lughawi, al-jahdu, jahada, juhud, itu al-inkaru syadid lil haqqil wadih. Pengingkaran yang bersangatan bagi kebenaran yang nyata. Jika kita mengingkari sesuatu kesalahan, itu bukanlah juhud, itu wajib. Kita mengingkari keburukan, wajib. Itu bukan juhud. Walaupun mengingkari juga. Ingkar yang hukumnya wajib itu itulah. Apa hukum ingkar? Tengok dululah. Apa objeknya? Kalau benda yang diingkari itu benda yang munkar, hukumnya wajib. Mengingkari kebenaran yang masih samar-samar, mengingkari atau belum bersedia menerima sesuatu yang dianggap benar, tapi kebenarannya masih samar-samar. Belum jelas. Nah, ingkar seperti itu pun tak bolehlah dikatakan juhud. Tak bolehlah dikatakan berdosa. Awak berdosa. Kenapa awak ini kebenaran? Ya, betul. Apa yang awak sampaikan tu awak kata kebenaran. Tetapi sebetulnya apa yang awak sampaikan tu ya yang kebenarannya masih samar-samar. Belum meyakinkan. Sehingga kemungkinan salah masih ada. Hanya kata kamu itu benar. Tapi mungkin menurut pandangan saya atau orang lain tidak benar. Nah, kebenaran yang masih sama-sama inilah. Ya, tak termasuk ayat ini. Ini belum dipanggil juhud yang haram. Juhud yang haram itu bila kita mengingkari, tidak mau menerima suatu kebenaran yang nyata. Nyata-nyata benda itu benar. Lalu kita tolak. Itulah. Itu dosa. Dan rupa-rupanya tingkat pengingkaran seseorang terhadap kebenaran yang nyata ini berbeza-beza. Ada kebenaran yang wadih. Qala Allah Ta'ala. Kan kebenaran yang wadih. Al-haqqul wadih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu kan kebenaran yang nyata. Belum mau menerima, tapi juga tidak menolak. Katalah. Belum mau menerima, tapi juga tidak menolak. Ini yakni tingkat juhudnya paling bawah lah. Ya, macam mana kau tak pernah? Yalah, saya tidak menolak, tapi saya belum boleh menerima lah. Walhal itu apa? Al-Quran. Nah, itu pun kira orang jahid, tetapi paling bawah. Paling bawah. Yang B, macam mana B? Kamu terima ini apa kata orang ini? Ya, saya tidak menerima lah. Saya tidak menerima. Saya meragui kebenarannya. Kalau saya meyakini kebenarannya pun, keyakinan saya bahwa itu benar hanya 30% saja. 70% saya meyakini itu batil. Wah, itu juhud. Juhud yang lebih tinggi lagi itu. Dosanya lebih berat lah. Dosanya lebih berat. Si, macam mana si kamu?
Kamu terima ayat Quran ini? Allah katakan kamu terima? Saya tidak mau menerima. Saya tidak menerima. Wah, itu lebih tinggi tingkat juhudnya. Haram, dosa yang dilakukan oleh si berat. Karena tidak mau menerima. Betul awak tak menerima? Ya sudah. Lalu apa yang kamu nak lakukan terhadap kebenaran yang aku sampaikan ni? Kalau kamu terima, ya sudah, aku tak terima, itu saja. Jangan paksa awak untuk saya. Awak jangan paksa saya untuk menerimanya. Saya tak boleh. Tapi saya juga tidak menghalang awak untuk menyampaikannya. Si macam tu. Saya tidak mau menerima kebenaran yang awak sampaikan. Quran itulah. Jadi awak jangan paksa saya untuk menerimanya. Tapi saya juga tidak menghalang awak untuk menyampaikan apa yang awak yakini benar itu kepada orang sila. Ini juhud yang atas lagi. Kafir tapi tidak melawan. Hanya dia tidak menerima. Kepada orang seperti ini, para nabi hanya, ya sudah, wama alainal balul mubin. Aku tidak ada kewajiban lagi selepas itu. Kewajiban yang Allah bebankan pada diriku hanya menyampaikan. Bila aku sudah sampaikan, kamu menerima, kamu untung, kamu tolak, kamu rugi. Tapi aku tak boleh paksa kamu. Dan aku pun tak perangi kamu hanya karena kamu menolak dakwahku. Tak boleh. Kan orang kafir tidak boleh diperangi oleh orang Islam hanya karena mereka menolak Islam. Ya sudah. Itu barangkali masa dalil yang lebih sesuai di Makkah dulu, lakum dinukum waliyadin. Itu yang la ikraha fiddin. Yang ini yang masih dalam ayat ini paling tinggi, paling maksimum dia punya juhudnya. Yang disampaikan oleh Nabi Hud ini kebenaran mutlak. Al-haqqul wadih, kebenaran yang paling nyata. Kaumnya bukan sekadar tidak mau menerima, bukan sekadar menolak, tetapi memusuhi pula. Inilah maksud ayat ini. Bukan sekadar menolak, tapi memusuhinya. Dilawannya itu Nabi. Dilawannya itu utusan. Nah, jahada yang seperti inilah yang dimasukkan dalam ayat ini. Jahadu bi ayati rabbihim. Al-inkarus syadid lil haqqil wadih. Penolakan, pengingkaran yang bersangatan kerana bukan sekadar mengingkari, bukan sekadar menolak, tapi memusuhi kepada orang yang menyampaikan kebenaran. Wah, kebenaran itu kebenaran yang nyata. Ini sifat kaum Ad yang pertama. Nah, ya, yang menyebabkan mereka jatuh kedudukannya, jauh makomnya, hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Berat tak? Sangat-sangat berat. Sedangkan ayat-ayat Allah yang disampaikan itu wadih, nyata. Al-hujajul barayin allati jaa bihal anbiya min rabbihim lidalalati ala sidqihim. Para nabi ini telah berjaya menyampaikan bukti-bukti hujah-hujah yang nyata. Yang mereka bawa atau mereka terima daripada Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di mana hujah-hujah itu menunjukkan, membuktikan akan kebenaran dakwahnya dan kebenaran dakwanya bahawa mereka adalah utusan Allah. Sama ada yang mereka tolak itu ajarannya, sama ada yang mereka tolak itu bukti kerasulannya, contohnya mukjizat mungkin. Dahlah menolak, dilawannya pula para nabi. Dilawannya, ada ini kejam nak dibunuh, diperanginya. Oh, waliyadzubillah. Orang kafir Quraisy itu
Juhud yang peringkat paling atas ni lah. Dah lah tolak ajar Rasulullah, diusirnya pula Rasulullah. Diperanginya pula, dikehendaki nyawanya. Ya billah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat kaum Ad di sini yang sangat dulu sehingga Allah kata tilka, tuh. Karena jauh. Karena hinanya. Hina keadaan mereka si Allah. Sifat yang kedua, wa asaw rasulahu. Allahu Akbar. Yang kedua, wa asaw rasulahu. Mereka telah menderhakai kepada utusan-utusan Allah. Wassababu fihi annahum idza asaw rasulan wahida faqad asaw jami'ar rusul. Telah kita jelaskan dahulu. Walaupun Nabi Hud, ayat ini kan cerita Nabi Hud dan kaumnya Ad. Dan ini menceritakan kaum Ad mendustakan Nabi Hud, utusan Allah. Hud itu kan salah seorang utusan Allah, maknanya Rasul, bukan Rusul. Nabi Hud itu hanya salah seorang daripada Rasul Allah. Mufrad lah. Jadi sepatutnya Allah kata wa asaw rasulahu lah. Karena hanya seorang Nabi Hud. Kenapa Allah kata wa asaw rusulahu, rasul-rasulnya? Apakah ini ramai, bermakna ramai utusan-utusan Allah yang Allah pernah utuskan pada kaum Ad? Dan Hud adalah salah seorang daripada utusan tersebut. Kebanyakan mufasir memahami begini jemaah sekalian. Kerana setiap utusan yang Allah utuskan itu membawa ajaran yang sama. Sama. Setiap utusan Allah, kalau 10, 10 lah. Kalau 20, 20 lah. Allah mengutus katalah 50 orang lah. Setiap seorang daripada 50 orang itu membawa ajaran yang sama. Menyeru, mengajak mereka mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Faham ya di sini? Jadi jika ada kaum mendustakan seorang utusan Allah, ini sama saja dengan mendustakan seluruh utusan Allah. Kenapa? Karena ajaran di balik setiap utusan sama. Mendustakan satu bermakna mendustakan semuanya. Lainlah kalau 10 orang Rasul menyampaikan dakwahnya pada kaumnya berbeza-beza. Ya, kalau orang itu mendustakan Rasul yang Allah memberikan, itu yang didustakan, yang lain belum tentu. Masalahnya, setiap utusan yang Allah utuskan itu membawa ajaran yang sama. Sebab itu mendustakan seorang nabi, seorang rasul, bermakna mendustakan keseluruhan. Kita umat Islam diajar oleh Allah, diberitahu oleh Allah dalam kitab suci kita ini, itu dalam ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah lah, ayat yang ke-200 berapa tu? 85 ke apa tu? Ya. Ayat 285 Allah kata, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Betul ya? Tolong diamal ya, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu kan Masya Allah tuh nilai dia. Ayat, ya macam ayat kursi. Ayat terakhir. Ya, sekurang-kurangnya hafal 6 ayat pertama surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul ulaika muflihun. Awal sudah hafal. Ada di tengah-tengah hafalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Hafal. Apa 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Katakanlah. Amana rasulu wa unzila ila rabbil wal mu'minun kullu anna ila laikal masir umpamanya. Ya sudahlah. Hafal surah Al-Baqarah. Karena permulaan hafal, di tengah-tengah kau ada wakilnya, hujung pun sudahlah.
Nah, di 2 ayat terakhir baru itu ada keratan ayat, Allah ajar kita, apa dia? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Allahu Akbar. Kami orang Islam tidak membeza-bezakan antara seorang pun daripada utusan-utusan Allah. Maknanya kami percaya Nuh itu utusan Allah, kami yakin. Kami percaya, kami beriman bahwa Hud itu Rasul Allah, Soleh Rasul Allah, Lot, hinggalah Nabi Muhammad SAW, semuanya utusan Allah. Dan kami yakin mereka itu membawa ajaran yang sama daripada Allah. Itu prinsip kita. Mendustakan satu Nabi saja, berarti kita mendustakan semuanya. Saya percaya Nabi apa namanya Ibrahim. Ajaran Ibrahim saya percaya. Ajaran Nabi Nuh saya percaya. Ajaran Musa saya percaya. Ajaran Muhammad kami percaya. Tapi ajaran dibawa oleh Nabi Shu'aib saya tak percaya. Ya dubillah. Ajaran Nabi Isa yang banyak saya tak percaya. Batal. Iman kita terbatal. Situ orang beragama yang paling adil sekali, orang Islam. Karena meyakini, menerima, mempercayai semua kebenaran ajaran yang dibeli oleh semua Nabi. La nufarrik. Tanya orang Kristen. Baik kamu Kristen, kamu percaya ajar Allah punya utusan? Ya, kami percaya. Bukan hanya utusan, bahkan ada anak. Diutus. Kamu percaya pada ajarannya? Saya percaya. Jadi percaya ajaran dibawa oleh Nabi Isa. Yesus Kristus. Ya, saya percaya. Awak percaya ajaran dibawa Nabi Ibrahim? Iya, kami percaya. Kami ini anak-anak Ibrahim. Kami percaya Ibrahim. Awak percaya ajaran Nabi Musa? Sebagian percaya, sebagian tidak. Oh iya, itu. Habis ajaran Nabi Muhammad? Ini. Ajaran Muhammad ini kami tak percaya. Ini ajaran Muhammad ini sebenarnya copy paste saja ajaran Isa. Ciplak. Banyak kesilapan. Batal syahadah dia. Katalah kalau ini sahaja kesalahan Nasrani, sudah batal imannya. Tanya Yahudi. Yahudi, awak percaya Nabi Musa? Oh, percaya. Nabi Musa kami percaya. Nabi Musa. Ajar Nabi Ibrahim? Ibrahim percaya. Percaya. Nabi ini saya percaya. Percaya. Bagus. Apa kata Nabi Sulaiman? Sulaiman kami tak percaya. Dia bukan Nabi. Dia Raja. King Solomon. Dia Raja hebat. Dia pengamal sihir. Memerintah puluhan tahun. Boleh menguasai pelbagai macam jenis makhluk. Itu karena dia ahli sihir. Dia tak percaya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad, Anda percaya? Tak, Muhammad tak adalah. Muhammad kami tak percaya. Memusuhi. Musuh Nabi kita tak percaya. Habis Nabi Isa? Nabi Isa yang lahir tanpa bapa, itu kami tak percaya. Kata Yahudi pada zaman dulu, Isa itu bukan Nabi. Isa itu anak luar nikah. Wa'iyadzubillah. Itu dinyatakan di surah Maryam kan. Yahudi kata, tak, Isa itu anak luar nikah. Karena ibunya Maryam alaihissalam itu berzina. Dasarnya. Jadi kamu tak percaya itu utusan Allah? Tidak, kami tak percaya itu utusan Allah. Itu anak luar nikah. Karena bencinya mereka pada Isa dikejar-kejar, hendak dibunuh. Walaupun mereka gagal.
Habis. Yahudi habis, nak habis. Tanya orang Islam. Baik, kamu orang Islam, kamu percaya Nabi Muhammad? Ya, kami percaya Muhammad Rasulullah. Tentang Isa? Iya, Isa pun Rasulullah. Hud Rasulullah. Ibrahim Rasulullah. Zakaria Rasulullah. Lot Rasulullah. Semua. La nufarrik baina ahadim mir rusulih. Orang Islam, orang yang paling adil. Kenapa semua dipercayai? Karena setiap Nabi mengajar, membawa ajaran kepada sama, menyeru manusia kepada mengisahkan Allah. Syiat, walaupun mungkin yang didustakan hanya Nabi Hud, maknanya ia juga mendustakan, menderhaka Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh sudah tidak ada dan ketika mereka belum lahir. Mereka juga mendustakan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, waktu itu belum lahir pada zaman Nabi yang belum lahir pun sudah didustakan. Ini maksud. Sehingga maksiat yang mereka lakukan dalam bab ini bukan maksiat yang kecil-kecil, yang remeh. Tapi maksiat yang maksiat yang paling lah, yang hyper maksiat. Mendustakan Rasul-Rasul. Apa sifat ketiga? Menyebabkan kaum Ad dilaknat oleh Allah, dibinasakan di dunia. Sifat yang ketiga dalam ayat ini. Wattaba'u amra kulla jabbarin anid. Wattaba'u, dan mereka mengikuti amra akan urusan kulli jabbarin anid. Tiap-tiap jabbar dan anid. Zaman sekarang apa itu jabbar? Jabbar itu nama Allah ya sebetulnya, tapi di sini Allah jadikan begini. Jabbar itu sifat. Jika Allah yang bersifat dengannya, ia sifat kemuliaan, kesempurnaan, keagungan. Tapi bila jabbar ini dilekatkan menjadi sifat bagi selain Allah, itu adalah kejahatan. Itu adalah kehinaan. Itu adalah kenistaan. Paham ya? Jabbar, mutakabir, contoh yang lain, itu kalau dinisbahkan sebagai sifat Allah kepada Allah, itu menunjukkan kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya. Tetapi jabbar, mutakabir, bila dimiliki, disandarkan kepada manusia, pada makhluk, itu jenayah yang paling berat. Apa itu jabbar? Jabbar itu zaman sekarang yakni as-sahsul. Dalam hal inilah as-sahsul muta'ali al-muta'azim 'alan nas. Jabbar adalah asul muta'ali, seseorang yang merasa dirinya tinggi. Al-muta'azim 'alan nas, dan merasa dirinya agung, besar. Merasa berhak melakukan apa saja kepada orang lain. Itu jabbar. Orang yang merasa dirinya tinggi, bukan tinggi, merasa. Orang yang merasa agung dan hebat, sehingga merasa berhak untuk melakukan apa saja kepada orang lain. Itulah jabbar. Hina kan? Tapi coba kalau al-jabbar nama Allah. Memang Allah itu maha agung. Allah itu maha tinggi. Dan Allah berhak melakukan apa saja terhadap ciptaannya. Yaf'alu ma yasha. Fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang dikehendaki. Sehingga apa yang Allah tidak lakukan,
La yus'al amma yaf'al. Allah tidak boleh disoal, tidak boleh dipertanggungjawabkan tentang apa yang dibuat. Jadi kita tak boleh tanya, ya Allah apa pasal kau buat macam tu? Kenapa tak macam ni? Tak boleh. Wahum yus'alun, sedangkan kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, itulah contoh jabar bagi Allah. Boleh ya? Boleh ya? Coba kalau Allah ni katakanlah tidak punya sifat jabar, sehingga dia tak boleh buat apa yang dia kendaki. Dan kalau dia buat sesuatu yang dia kendaki, tapi kita tidak setuju, lalu kita boleh protes. Maha suci Allah, maknanya Allah tidak kuasa. Bila Allah tak kuasa, tak mulialah kita menjadi hambanya. Hamba yang mulia itu jika ia bertuhankan Tuhan yang maha kuasa. Tak boleh ditekan, tak boleh diugut, tak boleh dipengaruhi, tak boleh hidup tak mati. Tidak tidur, tidak mengantuk, tidak. Barulah kita bangga sebagai hamba kepada Tuhan yang semacam itu. Coba kalau Tuhan yang disembah itu Tuhan yang boleh diugut. Hai, kamu Tuhan kami dah penat-penat sembah engkau macam ini. Dah sepenuh hati, tiba-tiba kenapa engkau buat seperti ini terhadap kami? Kami tak setuju. Jika engkau tidak batalkan niatmu, hajatmu untuk lakukan ini, kami tak akan lagi menyembahmu. Katalah Tuhan boleh duga begitu. Lalu Tuhan pun marah. Ya. Kalau itu aku ubahlah. Kalau itu aku tak jadikan kamu sakitlah. Aku jadikan kamu. Coba kalau kita punya Tuhan sifatnya macam tu boleh diugut. Seronokkah kita jadi hambanya? Di mana kemuliaan kita? Menjadi hamba berat Tuhan yang boleh diugut, boleh dipengaruhi, boleh diberi cadangan. Sebab itu Allah wajib punya sifat jabar, mutakabbir. Dia memang agung, dia memang tinggi, dan dia boleh buat apa yang dia sukai, yang dia kendaki terhadap makhluknya. Tapi jangan dianggap Allah berbuat sewenang-wenang ya. Setiap tidak perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Nah sekarang coba kalau manusia punya sifat seperti itu. Merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, dan ia merasa boleh buat apa saja kepada orang lain. Allahu Akbar. Itulah perangai Ad yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wal mutaraffi'u 'anil istijabah lil haq. Dan bila orang macam itu pastilah tak mau langsung. Jangankan menerima, mendengar dakwah pun pasti tak mau. Jangankan menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, mendengar pun telinga mereka gatal. Karena dia sudah punya sifat jabar. Bahaya ya. Kesombongan yang ada dalam hati menimbulkan satu energi menolak yang sangat dahsyat terhadap kebenaran yang datang dari luar. Kebenaran itu ada energi. Datang. Cukup kuat. Tapi karena jabar yang ada dalam hatinya, punya kekuatan menolak. Dia kebenaran tidak sampai hati mereka. Itu sifat pertama. Yang kedua, al-anid. Anid. Anid itu yakni al-mu'anid at-taghi alladhi ya'riful haqq walakinnahu la yattabi'u. Anid itu maknanya jelaskan orang yang togo, sesat, zalim, menyeleweng. Bahasa mudahnya. Anid itu yakni alladhi ya'riful haqq walakinnahu la yattabi'u. Anid adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya. Apa itu maksudnya? Tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya. Itu salah satu daripada makna al-anid.
Mana al-anid? Ya, susah lah. Yang tadi merasa hebat, merasa tinggi, merasa boleh buat apa saja yang dia maukan terhadap orang lain. Wah, sudah luar biasa. Ditambah pula sifat orang ini tahu sebenarnya benda itu betul. Mereka renung-renung, iyalah. Hud ini betul sebenarnya yang dicakap tu. Betul lah apa yang Ibrahim kata tu betul. Patung-patung yang kita sembah itu tak layak disembah. Jangankan merusakkan patung-patung kecil yang lain. Bercakap pun tak boleh. Kenapa aku sembah? Betul lah Ibrahim kata. Kalau bercakap pun tak boleh, kenapa kita sembah ya? Kaum Nabi Ibrahim tahu kebenaran yang disampaikan Nabi Ibrahim. Tetapi tidak mau mengikutinya. Itu namanya anid. Anid. Tahu akan maksiat, tapi tidak mau meninggalkannya. Anid. Tahu itu perintah wajib, tapi tidak mau melakukannya. Anid. Yalah kalau perintah itu sunat, mungkin tak buat pun tak dosa kan? Ini perintah wajib. Fardu ain pula tu. Tahu dalilnya. Tapi tidak mau meninggalkannya. Orang itu adalah gelaran predikat anid. Tahu benda itu haram. Dosa besar. Tapi dilakukan juga. Dilanggar juga. Dalam hati orang itu ada sifat anid. Dah jelas mengumpat itu haram. Dah jelas mengumpat itu haram. Mencari-cari keburukan orang lain, cacat orang lain itu haram. Lebih-lebih lagi, menghebahkannya agar ramai orang yang tahu akan keburukan orang itu, yang niat, yang tersembunyi dalam hatinya sebetulnya ingin orang lain memandang dirinya sebagai orang yang baik. Cari-cari kesalahan orang lain haram. Lalu menghebahkannya haram. Menghebahkan bukan pada seorang dua. Sekali tekan dia punya jarinya, 391 orang. Itu dosa. Mengumpat dosa. Tahu dalilnya. Tapi dilanggar. Jawab sekarang, kalau kita buat kerja itu, apa namanya? Kita bergelar anid. Lalu kata, awak ni macam mana? Kenapa awak buat macam tu? Itu tak boleh. Orang yang kamu hina, yang jatuhkan itu adalah saudara kamu sendiri, yakni saudara Muslim. Dia orang baik. Dia tidak seburuk apa yang kamu sangka. Kebaikannya sangat banyak. Walaupun tentu adalah kekurangannya. Kenapa kamu hanya nampak cacat celahnya yang sedikit dan kamu tidak melihat kebaikannya yang banyak? Siapa kamu berani melakukan seperti itu terhadap saudara Muslim? Katalah ada kawan menegur itu. Lalu dijawab, saya berhaklah kata begitu. Suka hati aku lah. Suka hati aku. Aku berhak kata apa saja pada dia. Bila orang sudah merasa berhak melakukan apa saja kepada orang lain, termasuk melakukan kezaliman, maksiat itu, nah dia ada gelaran yang pertama tadi, jabbar. Maaf jamaah sekalian, walaupun ayat ini cerita tentang sifat ad, jangan-jangan sifat ini ada dalam diri kita. Jangan-jangan, walaupun mungkin kadarnya, kualiti dia, tingkatannya tak sama. Jabbar dan anid. Menderhaka kepada Rasul. Mengingkari kebenaran yang nyata. Allahu Akbar. Bila kebenaran itu dah jelas, lalu kita tolak. Sifat pertama ada. Rasul kita derhakai.
kita lawan, kita hina dia. Allahu Akbar. Kita merasa berhak untuk melakukan apa saja sesuai dengan kemauan kita. Saya berhak melakukan dia seperti itu. Dia patut saya lakukan begitu. Allahu Akbar. Tahu benda salah, kita langgar. Tahu benda itu perintah, kita tinggal. Nampaknya 3 sifat yang Allah sebutkan. 3 sifat kaum Ad yang Allah sebutkan. Yang dengan 3 sifat ini Ad dihancur leburkan di dunia dan dibenamkan di neraka hari akhirat. Jangan-jangan ada dalam diri kita. Mari kita muhasabah. Jika kita menemukan, oh iya Masya Allah ada, segeralah kita bertaubat. Walaupun saya kata mungkin tingkatannya berbeda. Kan? Tingkat juhud tingkat maksiat terhadap Rasul, tingkat jabar dan pada ini kebenaran mungkin berbeza. Kan ada tingkatnya, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang dasar. Walau bagaimanapun, ia hendaklah ditinggalkan. Ya mas kalian, di sini sebetulnya apa ya? Ya kejahatannya yang sangat luar biasa ini. Kalau kita tengok dalam ayat ini, orang kaum ini mana ada 2 golongan lah. Ada 2 golongan. Karena pertama, mereka asau Rasulullah. Ayat pertama tadi, menderhaka Rasul. Rasul itu wajib diikuti. Ia pembawa, orang yang membawa kebenaran mutlak. Maka wajib hukumnya mereka diikuti. Tapi mereka memilih menderhakai. Nah, itu satu kesalahan lah. Itu satu kesalahan. Yang kedua, mereka bukan lagi mengikuti Rasul, tapi mengikuti pula wattaba'u, mengikuti Jabbar dan Anid. Wa'iyadzubillah. Jadi kesalahan mereka, di sini ya nih, muttabi'an. Sebagai pengikut, mereka sudah salah. Salah memilih menjadi pengikut para Jabbar. Sebagai pengikut, ia sudah salah. Memilih yang diikuti. Daripada segi yang diikuti juga tak betul. Karena yang mereka ikuti sepatutnya Rasul. Sebaliknya yang mereka ikuti Jabbar Anid. Jadi gimana kalau orang sudah salah dari sebagai mutabik salah, sebagai mutabak pun salah. Alhamdulillah. Rasul yang wajib diikuti diderhakai, Jabbar Anid yang sepatutnya dilawan, malah diikuti. Dan mereka mengikuti ini bukan biasa-biasa. Tengok Quran gunakan ittaba'u. Jemaah sekalian, dalam ilmu shorof, kita diajarkan kan ziyadatul harfi ya dulu ala ziyadatil makna. Dalam kaidah shorof, kaidah bahasa Arab, kan tadi ziyadatul harf ya dulu tadulu ala ziyadatil makna. Tambahan huruf itu akan menambahkan makna. Tambahan huruf dalam satu kalimat itu akan menambahkan makna. Merupakan tambahan makna pada kalimat tersebut. Contoh. Kasaba. 3 huruf ya. Kasaba. Mana kasaba? Berusaha. Oke? Berusaha. Lalu kita tambah dengan 2 huruf ya. Iktasaba.
Daripada kasaba, iktasaba. Daripada fa'ala, ifta'ala. Tambahan huruf pada satu-satu kalimat menunjukkan adanya tambahan makna bagi kalimat tersebut. Jadi kalau kasaba itu berusaha, iktasaba tidak boleh diartikan sekadar berusaha, tak boleh. Laha maka sabat. Tengok, laha maka sabat. Wa alaiha ma maktasabat. Mana boleh kasabat dengan iktasabat makna sama? Baginya apa yang dia usahakan dan atasnya bagi yang dia usahakan, tak. Kasaba itu berusaha, iktasaba itu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sehingga walaupun maknanya sama-sama kasaba, orang yang kasaba perlu kekuatan, perlu energi. Orang yang iktasaba perlu energi lebih. Karena usahanya lebih. Kalau sekat usaha saja, kasaba. Tapi kalau nak bersungguh-sungguh, nak sungguh-sungguh, mana lebih susah lah. Lebih susah, lebihkan masa, lebihkan tenaga, iktasaba. Jadi, laha maka sabat. Baginya apa yang usahakan, sikit-sikit saja dapat. Wa alaiha maktasabat, dan atasnya yang usahakan. Itu sebenarnya kaitannya dengan balasan. Orang akan mendapatkan pahala dari apa yang usahakan. Dan orang akan mendapatkan atasnya siksa dari apa yang diusahakan. Mengusahakan kebaikan untuk memberikan pahala itu lebih mudah daripada berusaha melakukan kejahatan. Karena kalau melakukan kejahatan, kena bersungguh-sungguh. Buat amal soleh itu lebih mudah, lebih tenang, lebih selesa daripada berbuat jahat. Berbuat jahat. Orang bawa duit. Duit itu duit halal. Pergi bank. Atau pergi bank. Sederhana aja. Tak ada masalah, tak ada rasa takut, tak ada apa-apa. Ya, duit halal kan. Duit ni, saya nak simpan ni, tambah ni halal. Ya, kalau ada rasa takut pun, takut ada uang kompak lah itu je lah. Tapi coba kalau bawa duit panas. Duit itu duit panas. Duit haram lah maksudnya. Macam mana ni, apa aku nak buat ni ya? Aku nak ke bank tak bersemangat. Tak mungkin. Nanti tanya dari mana duit ini. Tak boleh. Aku nak belikan barang cash pula. Ditanya pula. Tak boleh. Aku nak simpan. Tak boleh. Bingung. Ya. Susah nak simpan mana. Coba kalau duit itu halal. Orang nak pergi masjid. Relax. Saya takut tak ada. Tak khawatir orang tengok lagi seronok. Malah dia aja. Jom pergi masjid. Berdua dengan suami isteri. Suami isteri pergi masjid. Ya, tenang, relax. Bahkan bergandeng tangan. Seronok ada orang nampak, bahkan diajak orang. Kenapa? Amal soleh. Coba kalau berduaan. Laki perempuan. Yang tidak atau belum punya hubungan yang sah. Pasti takut-takut nak keluar. Tengok kanan, tengok kiri. Ada orang nampak ke tak nampak? Bermakna, orang buat salah itu perlu energi lebih. Orang nak mencuri. Kena punya ini. Nak merompak kedai. Perlukan rancangan malam hari cemana gini. Usahanya kena lebih. Kan anak dosa. Tapi coba kalau orang pergi kedai nak beli barang. Sudah start motor buruk begini, tenang. Iktasaba. Nah, ayat demikian juga tabi'ah. Mengikuti. Tabi'ah itu mengikut. Tabi'ah. Yatma'un. Ini bukan tabi'ah, ittaba'ah. Fa'ala menjadi ifta'ala. Tabi'ah menjadi ittaba'ah. Ada huruf tambahan. Kaidah Arab, bahasa Arab, setiap ada penambahan huruf, menambah, menunjukkan ada tambahan makna. Jadi kalau tabi'ah itu mengikuti,
Ittaba'a, mengikuti dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya ikut. Semalam awak pergi ini ke, pergi rombongan ke? Ya, saya pergi. Saya ikut. Itu naik bas tu, ya naik bas. Awak duduk kat mana? Saya duduk di belakang. Dalam perjalanan tu sampai ke destinasi, sampai. Apa yang awak tengok? Saya tak tahulah, saya tidur je. Dia ikut rombongan bas tapi tidur. Itu nama tabi'ah je lah. Tahu apa yang dia buat? Tak tahulah. Tak tahu sampai aja tu. Ittaba'ah bukan itu. Mungkin duduk sebelah driver. Oh, apa yang driver buat ni corner mana. Jadi ingat. Bila sampai tu, boleh cerita. Lepas itu boleh cerita. Oh, tadi tak sekian. Lalu jalan ini. Lepas tu corner ni. Saya ingatlah banyak. Saya ingat jalan-jalan. Wah, itu ittaba'ah. Mengikuti dengan bersungguh-sungguh. Kaum Ad mengikuti orang Jabbar dan Anid, bukan sekadar ikut bersungguh-sungguh. Bila ikut bersungguh, maknanya pasti karena keyakinannya kepada orang yang diikuti. Sebab itulah dalam agama pun, kita bukan sekadar suruh itba' Nabi. Ittiba'. Kita bukan sekadar suruh itba' sunnah. Ittiba'us sunnah. Itu maksudnya. Jadi, Masya Allah. Ketika ia jadi mutabik, pengikut pun salah. Pengikut pun salah. Ketika ia memilih mutabak pun salah. Jadi kesalahannya berganda-ganda ya. Berganda-ganda. Maksudnya, yakni Nabi ditolaknya, tetapi Jabbar dan Anid malah yang dijadikan ikutan. Jadikan. Apa puncanya, walalah mereka punya pertimbangan sendiri. Nah, begitu, jemaah sekalian. Paham ya? Itu ayatnya. Nah, orang-orang sebenarnya tengok ya, karena perbuatan mereka mengikuti Jabbar dan Anid, itu bersungguh-sungguh. Oleh kerana penolakan mereka, penderakan mereka pada utusan Allah itu bersungguh-sungguh, sepenuh hati, menentang Nabi sepenuh hati, mengikuti Jabbar dan Anid pun sepenuh hati. Itu yang mereka lakukan. Maka balasan yang Allah berikan kepada mereka pun, tengok. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Ayat yang ke-60. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Kenapa berat sangat balasan Allah? Iya. Karena perbuatan maksiat mereka pun amat berat. Menentang Nabi bukan sekadar menentang, tapi bersungguh-sungguh. Mengikuti Jabbar dan Anid bukan sekadar ikut-ikutan, tapi bersungguh-sungguh karena keyakinannya bahwa yang diikuti benar. Ditolaknya Nabi bersungguh-sungguh karena yakin Nabi-nya, yakni di sini Hud, itu salah. Wa utbi'u, maka mengikuti mereka, diikutkan mereka di belakang. Ibaratnya setiap kali mereka bergerak di dunia, semasa hidup mereka sentiasa bergerak. Di dunia bergerak, gitu kan? Bergerak sana, bergerak sini, tidur, jaga, berdiri, duduk. Setiap pergerakan mereka ini sentiasa diikuti oleh laknat. Masya Allah. Selama mereka hidup di dunia, geraknya, diamnya, berdirinya, duduknya, makan, minumnya, tidur, jaganya, utsbi'u. Laknat Allah sentiasa mengikuti mereka. Atau mereka sentiasa diikuti oleh laknat Tuhan. Senang ke hidup?
yang dikelilingi, diliputi oleh laknat Allah. Itu di dunia. Karena punya 3 sifat tadi. Dan adakah mereka sentiasa dikawan, ditemani oleh laknat sepanjang hayatnya di dunia, setiap saat dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya? Apakah ada mereka yang sengsara ini terhenti? Berhenti? Bila mereka mati? Oh tidak. Begitu mati, wa yaumul qiyamah, kan alam barzah itu awal manazil pertama, hari akhir. Oh lagi, laknat itu terus mengikori mereka. Dunia dilaknat, akhir. Apa itu laknat? Jangan lupa, laknat itu bahasa Arab, walaupun dalam bahasanya pun laknat juga, tapi laknat itu terjemahannya maksudnya yakni ba'idun minar rahmah. Jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Itu laknat. Artinya, kan hidup ini, ya mas kalian, yang paling bahagia bila Allah sentiasa memberi kita kasih sayangnya. Itu baru bahagia. Orang yang dilaknat, maknanya orang yang langsung tidak mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau tak dapat rahmat Allah, kenapa mereka masih boleh makan sedap? Mereka masih boleh menghirup oksigen. Mata mereka masih boleh nampak, telinga mereka masih boleh mendengar. Mereka kaya raya, bahkan diberikan kemahiran Allah membina bangunan pencakar-cakar langit. Kalaulah mereka ini dilaknat oleh Allah, tak dapat rahmat, kenapa mereka punya kemahiran yang orang lain tak ada? Hidupnya kaya raya. Nah, ini kembali kepada apa yang kita pelajari sama ya pada hari Sabtu. Baru kita sedang belajar namanya istidraj. Itu adalah istidraj. Itu bukan rahmat, itu bukan nikmat. Istidraj itu bukan rahmat Allah, itu laknat. Tapi dari mata kasar macam nikmat. Hakikatnya itu azab. Hanya itu adalah bentuk kemurkaan Allah kepada mereka. Tapi mereka tidak sedar dimurkai karena Allah nampakkan, Allah zahirkan, Allah perlihatkan kemurkaannya itu berupa kesenangan hidup. Jadi nampak dari segi luar itu sesuatu yang menggembirakan, menyeronokkan, tapi di belakangnya itu azab yang sangat pedih. Itu namanya istidros, itu laknat, bukan rahmat. Ada kalanya juga dari segi luaran, zahir, nampak macam azab. Nampak bukan rahmat. Tapi di belakangnya, ya mungkin hanya senipis lembaran kertas di belakang yang penuh dengan rahmat Allah. Ada. Jadi rahmat datang kepada seseorang di sebalik yang disatakan sebagai musibah. Orang mukmin yang taat biasanya diperlakukan oleh Allah dengan cara begini. Itu ada surah Al-Kahfi, lihat saya surah Al-Kahfi. Nah, saya yakin jamaah sedang telah membaca surah Al-Kahfi ya hari Jumat. Orang tua soleh, orang tuanya soleh. Punya anak, tentulah cita-citanya anaknya bila besar jadi orang yang lebih soleh daripada dirinya. Pasti cita, mohon agar anaknya tu hidup besar, jadi orang soleh. Jadi anak walun solihun yatmula. Tapi Allah kendaki lain. Allah sayang pada orang soleh ini, anaknya oleh Allah dimatikan masa kecil. Disuruhnya Khadir membunuh. Bukan mati sebab aksiden atau mati karena penyakit.
Khadir diantar ke kampungnya dari luar negeri lah. Sebab Khadir bukan orang tempatan. Tubuhnya mati orang itu. Kematian anak yang belum balik bagi orang tua yang soleh dari mata kasar, dari zahir, itu kan musibah. Itu kan musibah. Sesuatu yang tak siapa pun menginginkannya. Alah, kasihannya ya Allah. Anak baru satu, kecil lagi, anaknya baik, orang tua soleh, kenapa? Harap orang soleh hidup membesar, mati. Ya dari segi zahir itu musibah. Tak semua orang mengharapkannya. Tapi betulkah itu musibah? Dalam arti kata mempunyai makna yang negatif? Tidak. Di sebaliknya itu rahmat yang luar biasa Allah bagi pada orang soleh tadi. Sehingga seakan-akan Allah berfirman, berkata pada orang soleh, wahai orang soleh, hamba yang soleh, aku ni sangat sayang kamu. Dan aku menghendaki kamu terus soleh dan masuk surgaku. Aku pun sangat menyayangi anak kecilmu ini, yang masih suci ini. Dan aku pun mau dia masuk surgaku bersama kamu. Kamu mau begitu? Mau ya Allah, mau ya Allah. Nah, kalau kamu mau masuk surga karena kesalehan, aku masukkan kamu surga karena kesalahan kamu. Aku masukkan surga anakmu bersamamu karena dia masih kecil. Aku kena matikan anakmu ini sekarang. Ya Allah, kenapa engkau matikan sekarang? Ya, sebab anakmu ini, aku tahu sebab aku yang mencipta. Bila besar, nanti jadi budak jahat. Dan karena kasih sayangmu pada anakmu, sehingga kamu pun nanti ikut jahat macam dia. Apa akan berlaku pada diri kamu? Bila anak kamu besar jadi jahat, dan kamu terpengaruh dengan kegiatannya, kamu berubah jadi soleh menjadi salah. Dan bila kamu mati saat itu, kamu masuk neraka. Pilih mana? Pilih kamu, anak kamu, aku biarkan besar dan kamu dengan anak kamu masuk neraka, atau anakmu ini aku matikan masih kecil, kamu dan anakmu kamu masuk surga. Ya Allah, aku pilih masuk surga, masuk surga. Tengok. Itu rahmat yang ada di sebalik musibah yang biasanya orang tak suka. Itu ujian yang berat. Sementara orang-orang kafir diperlakukan sebaliknya. Allah timpakan laknat, timpakan azab yang dahsyat di sebalik, dari segi zahirnya nampak macam rahmat. Nampak macam nikmat, bagi kesenangan, bagi itu, bagi ini. Bahkan bagi kebolehan kepintaran dalam seni bina. Ya, buat bangunan pencakar langit. Irama dzatil imad. Di negeri Iram, yang situ banyak bangunan-bangunan, kalau bahasa sekarang pencakar langit. Dzatil imad. Makna tinggi-tinggilah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan mana tidak ada bangunan yang serupa dibina di negeri-negeri lain. Yalah, kalau Allah tak sayang, kenapa Allah bagi kemahiran yang orang tak ada? Dari zaki zahir macam itu. Tapi Allah kata, jangan terpesona luaran. Itu sebenarnya menunjukkan kemurkaanku. Tapi dia tak sedar aku murkai. Sehingga apa yang dilakukan oleh kaum Ad di dunia setiap saatnya, selagi mereka punya tiga sifat ini, laknat Allah sentiasa mengikori dia. Mengikuti kemana saja. Wal'iyadzubillah. Dan ya akhirnya kan dihancurkan. Demikian juga kelak di akhirat. Di akhirat. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ketahuilah sesungguhnya kaum itu kufur pada Tuhan mereka. Ala bu'dal li'ad. Ketahuilah jauh, sangat jauh dari rahmat Allah bagi kaum Ad. Bagi Ad, yakni kaum Hud. Jamaah sekalian, pertama yang saya sampaikan dengan ayat ini, bahwa masa atau zaman bila dinisbahkan kepada makhluk, itu paling tidak ada tiga.
zaman atau masa bila dinisbahkan kepada makhluk, jadi pada kita lah contohnya, itu paling ada tiga. Az-zamanu binisbati lil khalqi thalathatu aqsamin. Begitu penjelasannya. Az-zamanu binisbati lil khalqi thalathatu aqsamin. Masa, zaman, waktu bila dinisbahkan pada kita terbagi jadi tiga. Kita maksudnya makhluk lah. Yang pertama, yakni hayatuhum zamana awwalin. Masa hidup mereka pada waktu yang pertama. Sekarang inilah. Sekarang ini. Sekarang ini dipanggil masa lah. Masa pertama. Masa hidup, walaupun dahulu masa belum ada itu kita dalam hal ini tidak dikira nih ya, ini yang dia mulai pada zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini diikuti yang kalau bukan rahmat ya laknat. Pilihan itu ada. Masa sebelum kita ada, ya mana berlaku di sana rahmat laknat, taklif pun tak ada. Perintah larangan pun tak ada. Sebelum kita lahir ke dunia mana ada perintah, mana ada larangan. Bila perintah dan larangan, mana berlaku istilah Allah ridho, Allah tak ridho, Allah murka, Allah sayang. Orang tu dapat pahala, orang tu masih mana ada. Tapi bila kita dah lahir, ini dah mulai. Rekod dah berjalan. Sekarang ini. Masa yang kedua, yakni min lahzatil mauti ila an taqumas sa'ah. Itu masa yang kedua. Zamanun tanin, masa yang kedua, yakni masa min lahzatil maut, bermula daripada saat-saat kematian kita hingga hari kita dibangkitkan. Itu zaman, itu masa kedua. Atau bagi zamanul barzakh. Yang tadi zamanul hayat sekarang. Ini zamanul barzakh. Mula pada saat mati hingga kita dibangkitkan. Berapa lama? Wallahu alam. Yang ketiga, zaman yang ketiga, az-zamanut thalith. Sa'atun yub'atun. Pada hari, pada waktu mereka dibangkitkan. Di akhirat lah. Hingga bila? Wallahu alam, wang kekal apa? Di sana sudah kekal. Zaman sekarang, zamanul hayah, berapa lama? Ya, kalau ikut kata Nabi, antara 60 hingga 70 lah. Kalau ada yang lebih pun, sikit. Ya, okeylah, paling. Okeylah kita bagi masa muda 100 tahun lah. 100 tahun. Masa di sini 100 tahun. Cuma zamanul awal. Zamanul hayah. Zamanul sanin, yakni zamanul barzakh, bermula daripada saat kematian hingga hari dibangkitkan. Zaman barzakh. Berapa lama? Wallahu a'lam. Tak ada yang tahu. 100 tahun? Tidak. 1000 tahun? Bukan. 1.000.000 tahun? Saya tidak tahu. Jauh tak tahu karena memang tidak diberitahu. Zamanus tsalis, zaman yang ketiga, yakni yaumun atau zamanun sa'atun yub'atun. Saat mereka dibangkitkan. So, ada tiga ya. Ada tiga. Nah, kalaulah ayat ini kata ya Mas Kian, orang seperti Ad, kaum seperti Ad, yang punya tiga sifat tadi, juhud, asin pada para nabi, ittiba'u kulli jabbarin anid. Apa balasannya? Masa hidup di dunia, zamanul hayat, sentiasa diikuti, disertai, diseliputi oleh laknat Allah. Ya. Bermasaat kematiannya hingga dibangkitkan di alam barzakh disertai dengan laknat Allah. Pada hari dibangkitkan hingga kekal abadi, diliputi, disertai, ditemani
diliputi oleh laknat Allah. Di dunia dilaknat, di alam barzah dilaknat, di akhirat siapa kekal pun dilaknat. Di mana untungnya? Apakah kejayaan dia membina bangunan pencakala itu? Dapat menolongnya, walaupun sesaat daripada laknat Allah. Apa kejayaan mereka membina, memajukan negerinya dengan pelbagai kemajuan yang dihasilkannya? Layak dihargai, dinilai, sedangkan pelakunya dilaknat di tiga-tiga fasa zaman ini. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Tiba-tiba usahanya yang gigih, jasanya yang dianggap besar terhadap masyarakatnya, pembangunan memajukan negerinya yang luar biasa pada zamannya, jerih payahnya yang, wow, tak tahulah, tiba-tiba lenyap, tidak sedikit pun membawa kebahagiaannya, bahkan sumber punca laknat yang berpanjangan karena tiga perkara ini. Dalam ayat disebutkan tadi, ayat 59 tadi, jahadu bi ayati rabbihim, asaw rusulahu, wattaba'u kulla amrin jabbarin aneh. Bahaya tiga sifat ini, bahaya ya Mas Kiran. Bahaya. Menolak keras kebenaran yang nyata. Menentang, melawan, memusuhi, apalagi ya, menghina Rasul. Merasa dirinya hebat, agung, merasa berhak melakukan apa saja pada orang lain. Wa'iyadzubillah. Tahu itu benda salah, dilanggarnya. Tahu benda itu perintah yang wajib, ditinggalkannya. Kalau ada sifat seperti ini, Mas, tiba-tiba sebesar apapun jasa kepada masyarakatnya, sehebat manapun peninggalannya di dunia, seagung manapun pencapaian kerjayanya, sehingga membuat orang lain menghargai dan mengkaguminya, nilainya menjadi kosong. Minta maaf. Orang sekarang lah, kalau kita bercakap jujur, buat perbandingan dengan segala kelebihan dan kekurangan, peralatan canggih dan tidaknya, kemajuan teknologi, pencapaian orang sekarang ini berbanding pencapaian kaum Ad ini jauh sekali. Jauh. Oke, kita boleh buat menara tertinggi di dunia. Oke, boleh. Tapi tengok, kita perlu jentera. Jentolak, jengangkut. Kita perlu electricity. Kita perlu kilang baja, kilang besi, kilang kuli, kilang. Tengok bantuan teknologi. Kita perlu komputer, rekod. Mana ada jentera? Mana ada jentolak, tak ada. Jengangkut keren tak ada. Bak kata orang hanya bermodalkan 4 tulang apa namanya? 4 kerat tulang apa? Allahu Akbar. Tapi boleh buat bangunan yang diiktiraf, disebut oleh Allah Al-Quran. Kaum Samud ada ke green waktu itu? Pakai komputer boleh meninggalkan kesan yang Allahu Akbar. Kaum Samud ini kan luar biasa ya. Ya, saya yakin dia masih sudah lihatlah itu peninggalan dia. Ya cukuplah kata kalau tidak di satu negara pun yang sudah banyak mengagumkan, pergilah ke Jordan. Pergilah ke Petra lah. Kagum. Waktu itu tidak ada peralatan seperti sekarang. Orang dahulu, Fir'aun. Mana ada sekarang, saya boleh piramid mengerahkan rakyatnya. Maknanya, kalaulah kita bandingkan dengan mengambil kira teknologi, orang dahulu lebih hebat pencapaiannya daripada orang sekarang.
Sekurang dengan pencapaian tahun yang tinggi, itu pun karena tak jadi, buat jabatan pun runtuh, buat masjid baru 5 tahun pun dah retak. Wahal masa guna tu guna macam-macam. Masalahnya, kalau orang dahulu pencapaian, kemajuan di dunia sudah sangat hebat, sehingga Quran rakamkan, tapi ia tidak memberi manfaat sikit pun kepada pelakunya. Karena 3 perkara ini, 3 sifat ini. Sekarang macam mana kalau orang sekarang yang pencapaiannya belum seberapa berbanding kaum-kaum dahulu, dan dia mempunyai 3 sifat ini. Maknanya tubillah. Allah memperingatkan, utsbi'u fi hadi dunya la'nat wa yaumal qiyamah. Ini bukan amaran yang remeh. Ini amaran yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya menimbulkan rasa gerun dan takut pada setiap kita. Dan yang di awal tadi disebutkan, inilah untuk dengan khauf. Ayat ini ayat peringatan yang keras agar kita mengambil peringatan. Jangan dilihat ini itu untuk kaum Ad. Ayat ini bukan untuk kita. Itu kok yang sudah lepas, yang lalu yang lepas lah. Sekarang lain, dulu lain, bukan. Jangan begitu memahaminya. Allah ceritakan kaum dahulu itu supaya kita mengajar Allah akan melakukan sunnahnya. Ya, pada setiap zaman. Jika orang dahulu dihancurkan Allah karena kesalahannya, jika kita melakukan kesalahan sama, pun akan dibagikan oleh Allah seperti orang. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan berkati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.